Kuriani tuhata marlas ni roha hita marpungu di bagas ni joro ni tuhata bornginon marningot hatutubu ni tuhata Jesus najului di barani pinahan alai nuaeng seorang di bagasan rohat tabi jala mauliate Tuhan songonon hita torok ma tuani ma dilehot debata arina tiur arina dingkat dihita boy pazupang akana disihadauan tupa akana somulak tuhuta madapoton natorasna tupa deba alamarga hutiket dohlan na asing alay boy hita marulupulup marlas ni roha di bagasan bornginon. Amin. Kurian itu hata buasa permahan di topot tuhatai. HP permahan di halak Israel dang masuk etongan ni hazol maunon. Zolmanale ado permahanon. Zolma na terduru ro akka permahan. Akan naso masuk hitungan bahkan dejo di dokondang adong nilai kerohanian di permahanon bahkan dirajumi songo sampah ni masyarakat HP tusido ro debata manopok nasida marhite suru-suruani buasa dang tu istana ro tu hatai hulaning buasa dang tu bagas zoro tongom mertangi yang torop jolma buasa dang tu inganan dari bur alai tu panggagatan dong tu inganan ya kaparmahad dong ro debata manopot nasida lapatan na ahaulot tasiganupari met manang balga rodo debata manopot tita. Tuhan tidak hanya datang ke rumah Tuhan, tetapi dalam keseharian hidup kita. Tuhan tidak hanya datang kepada keramaian, tetapi ketika mereka yang sedang kesepian juga Tuhan datang. Molong disono ngakan merbaju doli-doli kesepiak kodang roham lekmu rodo debata manopot tonuai. Meloro disono kaina nama belu kesepian rodo debata manopot tonuai. Alai dang ama-ama be manopot to inang nama belu. Dang doli-doli be alai debata nadi Banua Gijangi. Itu berarti Tuhan hadir dalam keseharian hidup kita. Apapun keseharian hidupmu, apapun profesimu, apakah itu sebagai karyawan balbal songot di hutanami, atau karyawan biasa, atau pemulung, atau mungkin orang yang bekerja sebagai Grab, Tuhan hadir dalam keseharianmu, menjumpai engkau di mana engkau berada, di mana engkau bekerja. Idolas nirohata. Maka tema kita malam ini ialah halalas niroha gudang persaulian ni saddo bangsoi. Lasma roham doli-doli dohoto na merbaju. Lasma roham danak nang remaja. Lasma roham aka ama dohot ina. Lasma roham di tonga-tonga niulom musigan upari. Ala rodo debata manopot hidaganub tu ulauta marsada-sada. Hamuak kadamang do dainang las rohata ala persaulian ni saddo bangsoido haroro ni
Tuhan ni. Didok naking ayat 10 unang homabiar. Ai barita halalas ni rohagodang do hubuat Tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi. To all the people. Sukacita dari sorgawi adalah kepada semua orang, bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya kepada sebagian orang, atau sukacita secara sektarian, tapi sukacita bagi semua orang. To all the people. Ise petaho ibana, aha petaho ulona, aha petaho pergumulanna, Tuhan hadir membawa sukacita bagi kita semua. Patuluhon lasni rohatta ima dijauh debata kita hidup sederhana, tetapi mutunya tidak kurang. Apalagi tema kita di KWI dan PGI tahun 2024 ini, marilah kita ke Bethlehem. Beta mahita to Bethlehem. Tapi jangan dimaknai Bethlehem ini ke di dunia Timur Tengah kuno. Seolah-olah kita mau ziarah rohani. Tapi Bethlehem yang dimaksud adalah hati kita masing-masing. Bethlehem terdiri dari dua suku kata. Bet, rumah. Lechem, roti. Maka Bethlehem ialah rumah roti. Hati kita ini menjadi rumah roti. Gemar untuk membantu. Gemar untuk memberi. Apa yang dapat kita sampaikan menjadi roti bagi sesama kita. Rumah tangga kita menjadi Bethlehem, rumah roti. Tempat pekerjaanmu menjadi rumah roti dengan melakukan kinerja yang terbaik. Kalau ada di antara kita tempel ban, bekerjalah sebagai tempel ban sebaik-baiknya. Jangan 2 menit sesudah tempel ban, habis itu kempes. Tetapi semakin baik. Kalau yang kau bekerja di kantor, selesaikan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya dan tuntas. Sebab ada orang berkantor, mulai dari pagi pakai jas, pakai dasi, tapi satu surat tidak selesai. Tapi kita kalau Bethlehem, hati kita selesaikan, tuntaskan dengan baik. Maka orang yang pergi ke Bethlehem, yang merayakan Natal malam ini, di samping kita bersukacita, orang lain juga harus bersukacita. Bethlehem itu juga mensimbolkan kesederhanaan, kesahajaan. Tidak ada hotel waktu itu, yang adalah kandang domba. Sangat sederhana. Tapi meskipun sangat sederhana, karya Tuhan tetap terjadi di situ. Meskipun sangat bersahaja, karya keselamatan Tuhan juga terjadi lewat kandang domba. Sederhana, tetapi dampaknya besar. Kesederhanaan itu baiklah juga kita lakukan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dolar sekarang sudah mencapai kurs rupiah 16.500. Nanti Januari 2025 PPN akan 12%. Maka anak-anak Tuhan yang saya kasihi, hiduplah sederhana. Kalau memang tidak perlu dibeli, tidak usah dibeli. Kalau kau tidak usah beli sepatu yang tinggi-tinggi, 1 kali 1 tahun kau pakai, mungkin tidak penting.
Ingat jasmu di rumah sekarang berapa? Kalau ada jasmu di rumah 6 sampai 7, tapi hanya 1 kali itu kau pakai 1 tahun, mungkin itu bukan lagi kebutuhanmu. Ibu-ibu coba hitung tasmu berapa di lemari. Mungkin ada 12 sampai 20. Tapi jangan-jangan ada juga di antara yang tidak lagi kau pakai sepanjang 1 tahun. Itu berarti itu bukan lagi kebutuhanmu. Hidup dengan sederhana, tetapi tidak kurang membuat kita berkualitas. Anak-anak gadis juga. Kalau memang kamu sudah memiliki wajah yang cantik, tak perlu lagi dipoles-poles dengan 3 lapis. Yang malah membuat wajahmu berkurang cantiknya. Tapi kesederhanaanmu itu menjadi penarik yang luar biasa bagi laki-laki yang lain. Laki-laki juga di zaman ini tak perlu harus mencari gadis-gadis yang 3 lapis lipstiknya. Tapi cari yang mungkin jauh lebih sederhana, yang genuine, yang asli, tetapi sangat bermutu, bahkan berkelas. Saudaraku yang kekasih, sukacita berikut ialah gembala ini bersahut-sahutan, marilah kita pergi ke Betlehem. Ketika mereka melihat kelepasan dari Tuhan, bukan berarti mereka hanya tercengang-cengang begitu saja. Lalu mereka berhenti berdiri. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan lewat malaikat-malaikat segera bagi mereka bergegas pergi ke Betlehem. Ditinggalkan dulu sebentar pekerjaan mereka sebagai gembala. Lalu mereka pergi menjumpai bayi yang lahir di Betlehem. Artinya orang yang bersukacita mau meneladani gembala ini, tinggalkan dulu sejenak keseharianmu. Tinggalkan dulu sejenak pekerjaanmu sehari-hari, kesibukanmu, agar engkau memiliki waktu yang khusus berjumpa dengan bayi di Betlehem. Orang yang hanya ditekan oleh kehidupan sehari-hari, dia tidak akan bisa pergi ke Betlehem seperti gembala ini. Tetapi ditinggalkan dulu sebentar, agar yang utama tidak tertinggal, meskipun pekerjaan sebagai gembala itu penting. Gembala memiliki kecakapan memilih mana yang prioritas di antara yang penting. Mencari nafkah lewat bergembala penting, tetapi ada yang jauh lebih penting, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apapun pekerjaanmu diberkati Tuhan, itu penting. Tapi jangan sampai pekerjaanmu menghambat engkau untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya mungkin kita di sini, kalau tiap hari Minggu juga seperti ini banyaknya beribadah di gereja, kadang-kadang susah juga gereja. Maka diberkatilah saudara-saudaraku yang mungkin hanya baru kali ini kita ketemu di gereja ini. Tetapi tetaplah kita ketemu besok, hari 26, hari Minggu, dan untuk seterusnya. Belajar dari gembala yang dianggap hina, yang dianggap kecil, yang dianggap tidak masuk hitungan, tapi memiliki cara pandang yang baru, meninggalkan sejenak pekerjaannya sebagai gembala, supaya dia bisa berjumpa dengan bayi di Betlehem. Tapi memang tidak selamanya dia terus di kandang domba.
setelah berjumpa dengan Kristus yang lahir itu, mereka juga kembali ke pekerjaan sehari-hari. Tetapi dia bukan lagi sekadar mencari nafkah di situ. Dia sudah menjadi orang yang menggembalakan domba sambil bersaksi bahwa mereka telah melihat bayi yang lahir di kandang Betlehem. Terakhir, sukacita kita, saudaraku yang kekasih. Gembala di Betlehem ini tidak pernah layak menjadi saksi. Karena dianggap dia lebih banyak berbohong daripada mengatakan yang benar. Maka dalam pengadilan di Betlehem dan di Yerusalem, tidak diperkenankan seorang gembala menjadi seorang saksi. Karena dianggap tidak layak. Dianggap tidak akuntabel. Dianggap rasa bohongnya lebih besar dibandingkan dengan kebenarannya. Tetapi gembala ini berubah setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bukan lagi sembarang saksi, tetapi menjadi saksi kunci, saksi utama terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Maka sukacita kita juga malam ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan sedang memakai kita menjadi saksinya lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan kita, lewat kata-katamu yang terpuji, lewat perangaimu yang terpuji, lewat kinerjamu yang dapat diandalkan, menjadi saksi yang dapat dibaca oleh banyak orang. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, manakala ada hatimu yang sedih malam ini, atau ada beban di dalam jiwamu, Tuhan hadir menyapa engkau, menjadikan engkau menjadi berkat, menjadi saksi. Buang rasa sedihmu, buang bebanmu yang berat, agar dengan sepenuh hati kita boleh bersukacita, bergembira seusai Natal ini.